Kebanyakan dari kalian pasti pernah lihat video ini, dan juga ini. Bagaimana reaksi kalian ketika melihat video itu? Oke, yang cewek dulu ya, karena di sini yang cewek jadi objeknya nih. Bagaimana reaksi kalian ketika melihat video itu? Mungkin hampir semua cewek akan merasa risih, jijik, dan bahkan sampai takut kalau ketemu orang kayak gitu di dunia nyata. Kok dunia sih? Secara langsung maksudnya. Atau di real life. Nah, kalau cowok, mungkin komentar ini udah mewakili kita semua kali ya. Tapi kenapa kitab Fathul Hijr ini menjadi kitab yang kontroversi? Kenapa banyak orang yang membahas konten seperti ini atau membuat konten seperti ini? Tonton sampai habis ya. Karena kita bakal bahas tuntas tentang kitab ini. Oke, pertama, apa itu kitab Fathul Hijr? Kita mulai dari perkenalan dulu. Karena ada bapak yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mengutip dari NU Online, dikatakan kalau kitab Fathul Hijr adalah kitab pendidikan seks tingkat lanjut atau bagi santri ulia. Jadi bagi yang udah dewasa nih. Tapi kan kayaknya tadi yang buat konten bocil-bocilan. SMP mungkin. Ya, tapi nggak tahu sih. Nah, melihat dari daftar isinya, kitab ini terbagi menjadi 4 pembahasan pokok. Nih, kalian bisa lihat sendiri nih. Ada pernikahan, waktu berhubungan, doa dan tata caranya, sama rahasia penciptaan kewanitaan. Sumber kitab ini. Dari mana sumber kitab ini ya? Nah, kitab yang ditulis oleh seorang Kiai Haji Abdullah Fauzi ternyata bersumber dari katanya seseorang yang disebut sebagai ahli ilmu. Tapi tidak disebutkan ahli ilmu itu siapa, terdiri dari siapa aja, ilmunya apa, terus profesinya apa, pernah ngaji di mana, gurunya siapa, gak disebutin coy. Cuma disebutin ahli ilmu. Nah, apakah di dalam kitab itu ada dalil Al-Quran ataupun hadis? Tentu saja ada. Kayak gini. Ini, nah, kayak gitu. Tapi kebanyakan argumen yang dipakai itu bersumber dari katanya yang disebut ahli ilmu. Nah, itu udah disebutnya. Yang ketiga nih, sisi baik dari kitab ini. Bentar. Kalian pasti bakal marah-marah kan kalau gue bahas sisi baik dari kitab ini. Tapi kita harus objektif coy. Kita nggak boleh bahas dari sisi buruknya aja. Kita harus cari sisi baiknya juga. Nah, kalian pasti sering mendengarkan kalau kitab ini sering banget dibahas dari sisi buruknya. Ya, kali ini kita akan bahas dari sisi baiknya terlebih dahulu. Emang ada? Ada loh pastinya. Nah, dalam bab awal, ini tentang pembahasan pernikahan nih. Nah, penulisnya ini mengajak orang untuk segera menikah. Karena dengan menikah, kita bisa lebih untuk menjaga pandangan dari kemaksiatan dan juga menjaga kehormatan. Nah, mungkin maksudnya di sini kayak fenomena yang ada di zaman sekarang nih. Kayak seks bebas, ya kayak gitu-gitulah dan sebagainya tuh. Ya, baik kan mengajak orang untuk menikah kalau udah mampu. Baik dong, makanya gue masukin ke sisi positif. Nah, terus yang kedua, ada lagi dah? Ada. Yang kedua ini tentang tata cara berhubungan sama doa-doanya. Tapi nggak akan saya bahas ya, karena risih cuy bahas kayak gitu, beneran lah. Tapi ya itu tetap sisi positif, karena ini kan diajarkan kepada santri ulia nih. Nah, bisa buat berbekal para santri yang udah dewasa nih ketika menikah nanti. Jadi ya buat bekal, ya itulah pokoknya. Oke, itu tadi 2 sisi positif dari kitab ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sisi buruk kitab Fathul Hijr. Nah, tadi kita udah ngebahas sisi baiknya. Oke, sekarang kita lanjut ke sisi buruknya. Sisi yang dimana banyak orang membahas kitab ini. Tapi ketika saya mengkritik atau membahas sisi buruk kitab ini, bukan berarti saya menistakan agama ya. Karena kitab ini kan karangan seseorang nih, bukan Al-Quran ataupun hadis. Udah disclaimer dulu nih, nanti dihujat juga Pak.
Jadi hujat pula ya. Subscriber belum banyak, hujatan banyak. Sangat-sangat memprihatinkan nanti nasib saya kalau dihujat. Oke, yang pertama, teori anak yang lahir. Nah, di sini itu disebutin kalau misalkan nih, seseorang berhubungan di hari ini, anaknya akan begini. Berhubungan di hari itu, anaknya akan begitu. Apakah masuk akal? Tentu saja tidak. Dipikir secara logika pun gak ada juga kayak gitu-gitu, itu pun mitos. Tapi kalau gue nyampein kayak gini doang, ya sama aja. Gue cuman beropini. Nah, ini gue kasih penelitiannya. Nah, di sini disebutin kalau pengaruh anak yang memengaruhi anak paling banyak itu dari gen, gizi, sama lingkungannya. Udah nih. Tapi ada yang lain juga nih. Nah, tapi itu gak ada tuh korelasinya sama berhubungan di hari ini, berhubungan di hari itu, gak ada. Jadi jangan kait-kaitin lagi sama itu. Itu mitos. Dan ini udah 2025. Masa kalian masih main mitos-mitosan sih? Oke, yang kedua, tentang rahasia penciptaan kewanitaan. Nah, di sini itu penulisnya menyebutkan kalau bentuk dari daerah kewanitaan itu bisa dilihat dari bentuk bibirnya wanita. Kok bisa? Emang sama ya bentuknya ya? Oh, tentu saja ini lagi-lagi tidak benar. Kenapa? Lihat ini. Ini dokter sendiri yang bilang, saya mengutip dari Klik Dokter kan. Dah, kayak gitu. Tapi kenapa ya masih banyak konten-konten yang kayak gini? Padahal kalau dilogikan gak mungkin, dan dokternya juga menekan kalau ini hanya mitos belaka. Ya, lagi-lagi komentar ini mewakili kita semua. Mungkin saja kayak gitu ya. Oke, yang terakhir nih. Kita udah masuk ke pembahasan sisi buruk yang terakhir. Sisi buruk ini mungkin jarang banget dibahas sama orang nih. Nah, beberapa kali saya jarang nemuin orang-orang bahas konten ini. Yaitu tentang larangan menikahi wanita. Coba kalian baca ini. Nah, kalau para feminim lihat itu, marah-marah tuh sih. Gue aja kayak ngerasa ini tuh bentuk diskriminatif terhadap wanita, coy. Di sini kan misalnya wanita pendek, berarti wanita pendek gak boleh menikah dong. Ya kan, ini namanya diskriminatif. Terus ini lagi wanita boros, wanita yang dandan kalau keluar. Apalagi ini banyak nih. Nah, ini tuh merupakan bentuk diskriminatif coy kalau menurut gue. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba dong komen. Gue pengen denger opini kalian juga. Terus di sini juga nggak disebutin sumbernya dari mana, alasannya apa, nggak disebutin sama sekali. Cuma disebutin para ulama bijak mengatakan ini gitu. Ya, ulama siapa ini? Terdiri dari siapa aja nih ulama? Kan nggak tahu kita nih. Nah, itu. Jadi gue nganggap kalau ini bentuk diskriminatif ya terhadap wanita. Ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dijadikan panduan dalam memilih calon. Nih buat kalian nih, para orang-orang yang udah baca kitab ini, jangan pernah jadiin ini menjadi panduan, karena ini merupakan bentuk diskriminatif terhadap wanita. Oke, sekarang penutup. Kita udah masuk ke sesi penutup nih. Ya, gak ada lagi sih. Udah itu doang videonya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Bentar, ada satu pesan yang mungkin mau saya sampaikan di sini. Ini udah 2025 bro. Udahan ya main-main mitosnya. Kalau mau bagiin sesuatu atau bahas sesuatu, tolong banget nih. Mau report dikit ya. Kayak riset dari beberapa artikel gitu. Terima kasih.